Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Dwi Rai Oktamarini dari SMP Negeri 1 Kintamani, CGP Angkatan 3 Kabupaten Bangli. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Pada paket modul 1, terdapat 4 modul yang satu sama lain saling berkaitan. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang ada di modul 1.1 merupakan dasar dalam melaksanakan pembelajaran. Di modul 1.2, kita dibekali nilai yang harus kita miliki sebagai seorang guru dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak. Di modul 1.3, kita diarahkan menyusun visi yang berpihak pada murid. Dan di modul 1.4, kita dibekali ilmu untuk menuntun murid menerapkan budaya positif. Semua yang telah dipelajari pada intinya adalah untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inti dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Pendidikan berfokus pada nilai-nilai budi pekerti. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus berpihak pada anak demi terwujudnya rasa nyaman, bahagia, dan merdeka dalam belajar. Bermain merupakan hak anak. Oleh karena itu, dalam pembelajaran diupayakan semenarik mungkin agar murid senang dalam belajar. Dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara menganalogikan guru seperti petani dan murid sebagai benih padi. Benih padi jika ditanam di tanah yang subur, mendapat sinar matahari yang bagus, dan mendapat air yang cukup, akan tumbuh menjadi tanaman padi yang berkualitas dan subur. Semua itu berkat sentuhan tangan petani. Begitupun dengan murid. Dengan sentuhan tangan guru, murid akan dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakat. Dalam pendidikan yang berpihak pada murid, seorang guru harus memiliki nilai-nilai yang dimiliki dalam dirinya. Nilai-nilai tersebut adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai yang telah dimiliki tersebut akan dapat membantu dalam menjalankan perannya sebagai guru penggerak, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru penggerak tentunya memiliki visi murid impian. Dalam mewujudkan visi tersebut, dibutuhkan dukungan atau kekuatan yang bersumber dari diri sendiri maupun dari orang lain. Untuk memetakan kekuatan tersebut dibutuhkan inquiry apresiatif tahapan bagja. Inquiry apresiatif adalah sebuah paradigma sekaligus model manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi dan pendidikan positif dengan menonjolkan kekuatan yang sudah dimiliki, baik kekuatan di dalam diri maupun di luar diri. Adapun tahapan inquiry apresiatif diakronimkan sebagai bagja, yaitu B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Setelah menyusun visi, sebagai guru penggerak, mulai bergerak untuk melakukan perubahan. Dimulai dari menerapkan budaya positif di kelas. Ada 5 bagian dalam budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada anak. Yang kedua yaitu posisi kontrol. Posisi kontrol adalah posisi guru dalam menerapkan disiplin positif. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer.
Dari kelima posisi kontrol tersebut, guru diharapkan dapat berposisi sebagai manajer agar dapat menuntun anak untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dalam masalahnya. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah tujuan dari seluruh tindakan manusia, yang artinya setiap tindakan manusia memiliki alasan tertentu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Bagian yang keempat yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, yang dipahami dan diterapkan oleh semua warga kelas. Dan yang kelima yaitu segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi memiliki 3 langkah yang disebut dengan segitiga restitusi, yaitu 3 langkah yang dilakukan untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Ketiga langkah tersebut adalah 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Adapun kesimpulan yang dapat saya tarik dari koneksi antar materi pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah seorang guru penggerak harus dapat menginternalisasi nilai-nilai guru penggerak sehingga dapat menjalankan perannya sebagai guru penggerak dalam menuntun anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dalam menjalankan peran sebagai guru penggerak, guru perlu melakukan pemetaan kekuatan melalui inquiry apresiatif tahapan Bagja untuk dapat mewujudkan visi murid impian yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam menjalankan perannya, posisi guru yang tepat yaitu sebagai manajer agar dapat melaksanakan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menerapkan disiplin positif yang disesuaikan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga kebutuhan dasar murid dapat terpenuhi. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada paket modul 1 ini. Sekian dan terima kasih. Salam Guru Penggerak.